6 anak kecil. 7, 8. Anak-anak lucu bergandengan main bola salju. Pak Erlangga, maaf tak menyambut. Kepala keluarga Erlangga, orang terkaya, kok sempat datang ke rumah sakit jiwa saya? Dia agak menyeramkan. Anda, Minggir! An, maafkan aku. Aku terlambat. Mau pulang bersamaku? Mama melarang An bermain dengan orang asing. 3 tahun lalu, saat dia baru dibawa ke sini, kecerdasannya setara anak 3 tahun, kami tak pernah menyiksanya. Masalahnya, siapapun yang memukulnya akan tertimpa sial. An, lihat aku. 3 tahun lalu, saat aku dalam bahaya, kamu tiba-tiba datang menyelamatkanku, aku berjanji akan membalas budimu. Kamu masih ingat? Tak apa, An, aku mencarimu selama 3 tahun, tak kusangka kamu malah dikirim ke sini. An, jangan takut. Aku pamanmu. Paman suka An? Kalau begitu, An. Ikut paman pulang. An, tenang saja, mereka berutang keadilan padamu. Akan kutagih satu persatu untukmu. Baik. An, selamat datang di rumah. Salam, Nona Anissa. An, lihat semua yang ada di sini. Ada yang kamu suka? Mulai sekarang, kamu akan punya banyak sekali mainan dan hadiah. Antar Nona Anissa mandi dan bersiap. Mulai sekarang, hormati dia seperti kalian menghormatiku. Baik. Silakan ikut saya, Nona Anissa. Pergilah. Ini untukmu. An suka paman. Tuan muda, semuanya sudah siap. An, ayo, kita pergi ke pesta pertunangan suamimu. Iya, asyik jalan-jalan. Kali ini keluarga Jaka benar-benar naik kelas. Berbesan dengan keluarga Sisca di kota selatan, pantas pestanya semegah ini. Sambut kepala keluarga. An, masih ingat pesan paman di mobil? Nanti setelah masuk, paman beri kamu kertas dan pena. Tuliskan di kertas namamu sendiri, bisa? Nama An bagus. Mau tulis? Pintar. Hai paman. Permen manis. Makan juga. Kamu saja. Pak Jaka, apakah Anda bersedia menerima Nona Siska sebagai tunangan Anda, mencintai dan setia kepadanya selamanya? Saya bersedia. Nona Siska, apakah Anda bersedia menerima Jaka sebagai tunangan Anda, mencintai dan setia kepadanya selamanya? Saya bersedia. Saya keberatan.
Siapa pria itu? Auranya kuat sekali. Entahlah, aku belum pernah melihatnya. Tapi, yang mengikutinya itu bukankah wanita bodoh terbuang dari keluarga Jaka? Hari ini hari bahagia Tuan Jaka dan Nona Sisca. Kenapa dia datang membawa sial? Tunggu saja sampai dia diusir. Si bodoh itu kok bisa bersama orang yang auranya sekuat itu? Wah, siapa rupanya? Ternyata mantan istri Jaka, Anissa. Kenapa? Dua orang bodoh? Orang bodoh saja bisa datang ke acara seperti ini, bahkan ditemani seorang pria pincang. Anissa, siapa yang menyuruhmu datang? Cepat kembali ke rumah sakit jiwa. Jangan bikin malu di sini. Begini cara keluarga Jaka menjamu tamu. Di depan semua tamu, kalian mengusir istri sah sendiri. Istri sah. Orang bodoh seperti dia juga pantas? Kau dengar, bodoh? Kau seperti sampah yang dibuang. Siapa izinkan kau menyentuhnya? Aku cuma menyentuhnya sedikit. Dia langsung heboh begitu. Dasar gila. Kepalaku sakit sekali. An-an, kamu tidak apa-apa? Aku ingat semuanya. Aku putri sulung keluargaan. Anissa, Jaka, Siska. 3 tahun lalu, kalian membuatku dungu, pasangan busuk. Meremehkan si bodoh? Akan kutunjukkan cara si bodoh membalas kalian. Wah, sudahlah. Dasar bodoh, banyak tingkah juga. Bodoh? Apa arti bodoh? Kak, bagaimana berlagak bodoh? Apa seperti kakak? Minggir. Berani kau sentuh dia? Kau tahu siapa dia? Sudahlah. Aku tak akan ribut dengan orang bodoh sepertimu. Meski perkataanku mungkin tak kau pahami, aku tetap harus memberitahumu. Mulai hari ini, aku akan menjadi istri Jaka, nyonya keluarga Jaka. Sedangkan kau, diam saja di rumah sakit jiwa sampai mati. Kau tak apa? Wanita, mampus kau. Apa gunanya? Dasar bodoh. Aku putri kandung keluargaan yang terpisah dan terlantar. Aku diasuh guru dan bertahun-tahun mencari kesaktian di gunung. Saat turun mencari keluarga, aku malah mendadak dungu. Dijebak putri palsu, aku dipaksa menikahi si bajingan Jaka. Kau tak apa? Nona Siska, karena suka menyuruh orang mati, bagaimana kalau kuantar Nona ke alam baka dulu? Paman ini entah muncul dari mana, namun sepertinya dia tulus menyayangiku. Paman, dia. Apa dia sedang menopause? Dia galak sekali. Anan takut. Jangan takut, An-an. Paman akan selalu ada. Kamu boleh menindas orang, tapi mereka tak boleh menindasmu. An-an sayang paman. Paman paling baik pada An-an. Si kecil, habis makan permen, mulutmu makin manis. Jaka, Siska. Karena kalian meremehkan orang bodoh ini, aku, sang ahli, akan tunjukkan bagaimana orang bodoh bisa mempermainkan kalian sampai mati. Kau entah datang dari mana, dasar pincang, berani sok berkuasa di sini. Memangnya kau orang penting? Lancang. Tuan muda, kami bukan bahan ejekanmu. Siapa yang mengizinkanmu bikin onar di kediaman keluarga Jaka? Main rampas, tak tahu malu. Keluarga Jaka memang rendahan. Karena kau selingkuh dulu, pergi tanpa bawa apapun. Dia cuma yatim piatu. Di keluarga Jaka, dia jadi benalu 3 tahun tanpa kontribusi. Dia yang harus pergi tanpa apapun. Siapa bilang aku tak berkontribusi?
Dulu, karena merasa tak nyaman tinggal di sini, aku mengubah feng shui keluarga Jaka. Kalau tidak, mana mungkin bisnis kalian selancar ini selama beberapa tahun? Lalu kenapa kau menikahi seorang yatim piatu? Dia itu bodoh. Uang di tangannya hanya terbuang percuma. Di tanganku, uang itu bisa dimanfaatkan. Pilih salah satu. Pergi tanpa apapun dan ceraikan aku. Atau sebagai suaminya. Akan kukirim dia lagi ke rumah sakit jiwa. Si pincang, si bodoh. Sok hebat buat apa? Belum pernah kulihat orang begini. Dasar tak tahu malu. Beri dia pelajaran. Ah, gelangku. Ikan koi merah dan kodok sama-sama jatuh. Asyik. Pak Jaka, Nona Siska, terlalu banyak perbuatan jahat, kena karma kan? Gimana bisa aku jatuh di tempat datar? Ini benar-benar aneh. Jaka, kamu harus tahu, dengan kekuasaanku, ada ribuan cara untuk membuatmu tanda tangan. Hari ini, kamu harus bercerai. Hanya orang bodoh, benar-benar menganggap dirinya berharga. Pengacara Zhang, buatkan aku surat perceraian. Setelah tanda tangan, langsung pergi. Sehelai rumput pun dari keluarga Jaka, jangan berharap bisa bawa. Mulai sekarang, kamu hanyalah seekor yang tak diinginkan, anjing liar. Aku tidak punya dendam denganmu, tapi kamu sengaja memasukkan aku, seorang bodoh, ke rumah sakit jiwa. Kalau bukan karena Erlangga, aku mati di dalam pun tak ada yang tahu. Kami orang yang bertapa, tidak bisa dengan mudah menyerang orang biasa. Tapi mau gimana, kamu sendiri yang mencari mati. Kak Jaka, dia belum tahu, dia sebentar lagi hanya bisa mengemis makan, kasihan sekali. Siapa suruh dia tidak tinggal di rumah sakit jiwa yang baik, malah pada hari bahagia kita membuat keributan. Nyawa murahan, pantas mati kelaparan, di jalan. Orang dulu benar tidak menipuku, pelacur berpasangan dengan anjing, langgeng selamanya. Kalau aku tidak tunjukkan sesuatu, kalian pikir bisa semena-mena. Tante Hong Liu, kenapa kamu mau jadi selingkuhannya? Kenapa cari laki-laki dari tempat sampah? Kamu panggil aku apa? Bibi ikan koi. Paman, lihat bajunya, mirip ikan koi, kan? Iya, mirip banget. Katanya, perempuan yang memeluk suami orang, itu selingkuhan. Apa itu selingkuhan? An-an. Selingkuhan itu, bukan hal yang baik, jangan ditiru. Iya. Diam, dasar bodoh. Kau panggil aku tante, masih oke, tapi kau panggil aku selingkuhan. Mas Jaka, Maaf, sayang, kau bersabar. Dulu karena dia bodoh, aku tak bisa minta cerai. Tapi sekarang, karena pamannya di sini, aku akan usir dia dari keluarga Jaka sekarang. tante minta tolong, jangan panggil aku tante. Baiklah, Kak. Kau, Tuan, menurutku, Nona An-an pandai bicara. Sepertinya jika Tuan sabar membimbingnya, dia pasti akan membaik perlahan. Tentu saja. An-an kita selalu pintar. Siska, ngapain marah sama orang bodoh? Tunggu surat cerai berlaku. Kamu mau balas dendam bagaimana? Lakukan saja. Mau balas dendam padaku? Timbang dulu status kalian. Penghinaan kalian padaku dulu, akan aku perhitungkan dengan baik. setelah kamu tak punya apa-apa, dan terlantar di jalan, lihat bagaimana aku habisi kamu. Dasar bodoh, masih diam? Cepat sini tanda tangan. Dengar baik-baik, mulai hari ini, siapa yang berani membuatnya kehilangan sehelai rambut, atau setetes air mata, aku pasti akan membuatnya menyesal, lahir ke dunia ini. Wah, pamanku ini kalau marah, tetap ganteng juga ya. Permennya pecah lagi. Paman, tanda tangan itu apa sih? Enak enggak? Kamu bersikap buruk, ajarin kalian jadi orang baik. Tanda tangan nggak enak. Tapi kalau sudah tanda tangan, An-an kita jadi bebas. Kamu nggak lihat? Permen An-an jatuh. Ambilkan permen, Kasih dia permen, cepat. asal kamu mau tanda tangan dengan baik. Berapapun permen yang kamu mau, aku kasih. Beneran? Tentu aja. Paman di sini, dia nggak berani nggak kasih.
Dengar nggak? Cepat tanda tangan. An, adik manis, asal kamu tanda tangan ini, aku kasih permen, ya? Bibi ikan mas merah, sepatumu cantik banget loh. Berkilau-kilau, An suka. Boleh dikasih ke An? Dikasih. Asal kamu selesai tanda tangan, langsung aku kasih. Oh, sama burung yang berkilau itu, An juga suka. Aku kasih tanda tangan. Baiklah, aku bisa tanda tangan. Tapi, kalian harus bawa itu ke sini. Aku mau sama paman. Kamu. Cepat. Kamu nggak dengar An bilang? Dia mau sama aku? Baik, aku kasih. Aduh, kok kalian semua pada berlutut sih? Mungkin mereka mau berlutut, biarkan An tanda tangan. Ini pas. An, kamu tinggal di atas kertas, gambar sembarangan aja. Oh, ternyata tanda tangan, cuma gambar lingkaran sembarangan. Sudah, gambar kura-kura. Dasar bidadari, apa yang kau lakukan? Jaka. Kalau tangannya sampai luka tanda tangan yang kamu mau dia nggak bisa tanda tangan. Kabar Nona Siska jadi selingkuhan sadar. Saya jamin bakal viral di mana-mana. Aduh maaf tante, ikan merah gaunmu sekarang jadi kura-kura juga. Ini edisi terbatasku, dasar bidadari kamu. Paman, tante ikan merah galak sekali. An takut. An gak mau tanda tangan. An gak mau gambar kura-kura. An juga gak mau permen. Tante dan paman yang merah, kalian sekarang semua jadi kura-kura merah. An takut. An jangan takut, paman ada 2 kura-kura merah ini nggak berani macam-macam. Hari ini kalau bidadari ini nggak puas tanda tangan ini pasti nggak jadi. Masalah sudah besar, kalau nggak tanda tangan besok, perusahaan Siska pasti jadi bahan tertawaan sekota selatan sampai seluruh negeri. Anissa, jangan nangis. Gimana caranya kamu mau tanda tangan? Bilang, gimana caranya kamu mau tanda tangan? Nah, paman dan tante kalian mohon sama An dong, seperti yang di TV bilang, mohon Nona Anissa tanda tangan, lalu bilang kita bajingan. Kalau An senang, An gak gambar lingkaran. Bidadari ini bikin Mas Jaka dan Nona Siska ngaku jadi bajingan di sini. Dia benar-benar gila. Tidak dengar kata An, minta Nona Anissa tanda tangan. Kalian berdua bajingan ngomong apa? Nggak dengar. Setelah tanda tangan, aku akan bikin kamu sengsara. Anissa, aku bikin kamu menyesal lahir ke dunia ini. Minta Nona Anissa tanda tangan. Kami adalah bajingan. Seru, seru. Baiklah, An, aku tepati janji. Sudah. Tuan, dokumen sudah lengkap. An, sudah cukup main? Anissa, kau habis. Paman, cara orang ini bicara seperti anjing gila. An paling takut anjing. Cepat suruh orang tangkap dia. Kamu bilang apa, sialan? An dengar, yang suka gigit sembarangan itu anjing gila. Cepat tangkap dia. Benar kata An. Anjing gila seperti ini harus ditangkap. Kalian keterlaluan, panggil orang. Wanita cantik yang hanya tahu bersembunyi di pelukan pria. Tangkap dia. Paman, tolong aku. Anjing gila mau gigit. Kalian tidak dengar? Tangkap anjing gila ini. Erlangga, jangan-jangan kau benar-benar mau demi peri ini merusak hubungan dengan keluarga Jaka. Kau ini, ya. Ku bilang sekali lagi, ini terakhir Anissa punyaku, kau tak boleh sentuh dia. Iya, An milik paman. Nggak ada yang boleh sentuh dia. Pamanmu ini, dia itu cacat pecundang di kursi roda. Kau pikir dia? Jangan hina dia paman,
Pukul dia. Pukul. Siap, Tuan. Tamparan ini untuk kau, dasar tidak tahu terima kasih. Lain kali biar An-An yang gantikan dia. An-An juga ingin jadi anak baik. Tamparan ini akan ku tampar sampai kulitmu robek, biar kau tahu apa itu bunga persik mekar. Aku bukan Anissa. Bodoh kamu. Paman, tanganku sakit banget. Lain kali, urusan begini, biar Chandra saja yang lakukan. An-An sedang menolong orang. Tamparan ini kau layak dapat. An-An, tanganmu tidak apa-apa, masih sakit. Masih sakit. Minta paman tiup. Bagus, bagus sekali. Satu bidadari, satu si pincang. Sekarang, kalian berdua berani naik ke atas kepalaku. Sebenarnya hari ini tidak berniat apa-apa pada kalian. Tapi sekarang, aku ingin kalian mati. Aku ingin lihat bagaimana kau ambil nyawaku. Orang, tangkap mereka semua dan bawa masuk. Bagus Erlangga, aku benar-benar meremehkanmu. Ternyata kau sudah ganti semua orang keluargaku. Pantas saja kau berani begitu hari ini. Berapa banyak yang Erlangga bayar kalian? Aku bayar 2 kali lipat. Tidak. 3 kali lipat. Siapa yang bisa tangkap mereka sekarang? Uangnya langsung diambil. Paman, anjing gila itu, kelihatannya kaya banget. Tenang. Dia tidak lebih kaya dariku. Jika kau suka, aku bisa berikan semuanya padamu. Chandra, ini perintah Tuan. Pindahkan semua sahamku ke atas nama An-An. Tuan, ini. Lakukan saja perintahku. Baik. Paman baik sekali. An-An paling suka paman. Jika kau cium aku lagi, akan ada hadiah tambahan. Benarkah? Cukup. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Pria pincang. Hari ini di sini banyak orang. Aku tidak percaya kau dan bidadari ini bisa keluar hidup-hidup. Berani sekali. Siapa yang berani menyentuhku? Putri sulung keluargaan dari Haicheng. Keluargaan yang jika injak, dunia bisnis gempar. Putri sulung, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Berhubungan dengan bidadari ini. Kalian siapa? Tahu ini wilayah siapa? Berani masuk sembarangan. Putri sulung, Qian Xing akhirnya menemukan Anda. Maafkan saya karena membuat Anda menderita. Salam, Putri sulung. Anissa ternyata adalah putri keluargaan dari Haicheng. Mana mungkin? Keluargaan akhirnya menemukanku. Paman, mereka sedang membicarakan An-An? Mereka memanggil An-An. An-An, apakah kau putri keluargaan? Apa iya? Tentu saja Anda adalah putri keluargaan yang mulia. Lihat putri keluargaan, beri hormat. Hormat pada putri keluargaan. Bagus. Sungguh ini sandiwara yang direncanakan rapi. Erlangga, tidak kusangka
kau demi si bodoh ini benar-benar bersusah payah. Kalian ini, tokoh terhormat di kota selatan, malah tertipu oleh para aktor ini. Apa kalian benar-benar percaya wanita yang menikahiku 3 tahun si bodoh yang patuh padaku akan menjadi putri keluarga An yang angkuh itu? Sungguh lelucon besar. Tapi An memang putri mereka. 3 tahun lalu saat aku menikahinya, aku sudah menyelidiki dengan jelas. Dia hanyalah seorang yatim piatu tanpa asal-usul yang jelas. Sama sekali bukan putri keluargaan. Dan kau berani mengaku sebagai keluargaan. Itu benar-benar mencari mati. Jangan karena uang Erlangga kau kehilangan nyawa di kota selatan. Seluruh kota selatan siapa yang tidak tahu Anissa adalah bodoh total. Jika dia putri grup An, aku ini ratu surga. Kau sekarang membelot, masih sempat. Benar, asal kau tahu diri. Merangkak patuh di bawah selangkanganku, gonggong 2 kali, buat aku senang, hari ini aku akan melepaskanmu. Jika tidak, 3 tahun lalu aku bisa membuatnya bodoh, 3 tahun kemudian aku tetap bisa membuatmu di kota selatan lenyap tanpa jejak. 3 tahun lalu, aku bisa membuatnya jadi bodoh. Hari ini, 3 tahun kemudian, aku tetap bisa membuatmu di kota selatan lenyap tanpa jejak. 3 tahun lalu aku tiba-tiba jadi bodoh. Ternyata ada hubungannya dengan dia. Jaka, kamu berani pada putri sulung keluargaan melakukan kekejaman ini? Kau? Mas Qianxing, jangan marah. Karena dia bilang, dialah yang membuatku jadi bodoh. Kalau begitu, sekarang giliranku. Paman, aku nggak mau merangkak di bawah kakinya. Nggak seru aku mau, dia juga merasakan rasanya jadi orang bodoh ya. Baik semua menurut An. Erlangga, Anissa kalian berani menyentuhku. Coba saja, keluarga Jaka tidak akan melepaskan kalian. Kau, peri sok suci. Sebenarnya, hari ini aku hanya ingin mengusir sampah sepertimu. Tapi sekarang aku ingin kamu merangkak ke sini. Berlutut di depanku, bersujud minta maaf. Mungkin, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang terhormat. Anjing mana bisa bicara sambil berdiri? Anjing yang berbuat salah, harus tiarap di tanah goyang ekor minta maaf, kan? Dengar jelas, Nona Anissa menyuruhmu tiarap? Kalian berani mengaku sebagai keluargaan? Itu dosa yang layak dihukum mati. Keroyok, tangkap mereka sekarang. Aku akan memberinya seumur hidup kemewahan dan kekayaan. Mau mati saja tidak sadar, sungguh menyedihkan. Wah, banyak orang ye. Kalau begitu, kita main bersama main tangkap anjing, yuk. Ayo kita main tangkap-tangkapan anjing. An mau main apapun, terserah. Kalian juga maju. Berhenti. Berani kalian sentuh Jaka? Keluarga Jaka nggak akan lepaskan kalian. Aduh, anjingnya sudah tiarap. Ayo, sampah, halangi mereka. Untuk apa aku kasih kalian makan? Kamu berani? Aduh, kakiku patah. Wah, seru-seru. Tapi, anjing ini, kenapa cuma merintih, gak bisa menggonggong? Kamu nakal ya? Anissa, kamu berani begini sama aku? Aku pasti. Jaka, patah satu kakimu, cuma ambil sedikit bunga. Semua yang kau dan dia lakukan padaku, 3 tahun sengsara dan tipu daya, akan kubalaskan dengan bunga berlipat. Sedikit demi sedikit, perlahan akan kubereskan dengan kalian. Ini hanyalah permulaan. An, gadis sebaik ini, semua yang pernah sakiti An, harus 3. Kak Jaka, kau nggak apa-apa? Minggir, aku belum lumpuh total. Tidak seperti beberapa orang, seumur hidup di kursi roda, jadi sampah, penghinaan hari ini. Aku ingat, suatu hari nanti, keluarga Jaka pasti balas 100 kali lipat. Keluarga Jaka sudah tidak ada lagi. Kelak keluarga Jaka akan membalas 100 kali lipat. Keluarga Jaka sudah tidak ada. Omong kosong. Kamu pikir, kamu siapa? Waktumu hampir habis. Panggilan ayah. Ayah, cepat tolong aku. Anak durhaka, apa yang kamu lakukan di luar? OJK dan polisi tiba-tiba datang, menguasai kita semua. Kenapa bisa begini? Habis. Keluarga Jaka hancur.
Kamu biarkan orang bodoh ini menandatangani surat cerai denganku, hanya untuk menipuku, supaya diam-diam menyerang, menghancurkan keluarga Jaka. Kamu sangat kejam. Kamu yang pertama membuat An keluar tanpa harta saya, yang membuat keluarga Jaka bangkrut. An gak kaget? Tidak ada paman di sini, An gak takut. Mulai saat ini kamu dan keluarga Jaka tidak ada hubungan lagi lelah, ayo kita pulang. Erlangga, kamu hancurkan bisnis keluargaku. Tunggu sampai dibunuh keluarga Jaka. Dan si bodoh ini, dia meninggalkan keluarga Jaka, meninggalkanmu. Hanyalah seorang yatim piatu, tak berdaya. Dia hanya akan mati, lebih parah dariku. Dia... Jaka 3 tahun siksaan keluar tanpa harta. Dibalas dengan hancurnya keluarga Jaka sangat adil. Ayo. Ya. Nona Anissa. Tuan Zhou, terima kasih telah menemukan Nona Anissa. Saya Qiangxing mewakili keluarga An akan mengingat budi ini, itu sudah tugas saya. Saya harus segera membawa Nona Anissa kembali ke keluarga An untuk diakui. Kau tak bisa membawanya pergi? Apa maksud Tuan Zhou? Urusan internal keluarga An kalian aku tidak tertarik, tapi aku tahu An baru turun gunung 3 tahun lalu langsung diserang diam-diam menjadi bodoh terlantar di sini. Bagaimana kau bisa buatku percaya, dia pulang bersamamu akan aman? Dia sepertinya benar-benar tulus padaku, tapi orang yang menyakitiku sangat takut aku kembali. Pasti keberadaanku merugikan kepentingannya. Sekarang juga tak tahu, apakah ibuku baik-baik saja. Aku harus kembali untuk mencari tahu kebenaran. Tuan Zhou, 3 tahun lalu, aku gagal dalam tugas hingga penjahat berhasil. Kali ini aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan. Situasi Tuan juga sulit. Bagaimana bisa menjamin, kedepannya selalu melindungi Nona Anissa? Kurang ajar. Kau berani bicara pada tuan kami seperti itu? Bagaimanapun juga hari ini Nona Anissa harus kubawa. Tuan Nona Anissa tetaplah darah keluarga. An pulang ke keluarga itu sudah sepantasnya. An, kau mau ikut dia pulang? An, kamu mau pulang bersamanya? Erlangga, demi aku sudah membuat keluarga Jaka marah. Aku tak bisa biarkan dia terlibat lagi dalam masalah keluargaan. Jalanku, pada akhirnya harus kutempuh sendiri. Paman, dia bilang keluargaan adalah rumah An. An mau pulang bersamanya. Karena An sudah setuju biarkan saja, orangnya kuserahkan padamu. Tapi jika An kehilangan sehelai rambut pun aku, Erlangga pasti akan langsung ke Haicheng untuk minta pertanggungjawaban keluargaan. Tenang, Tuan Erlangga. Qiangxing akan dengan nyawaku, melindungi Nona Anissa. Paman, ini untukmu. Manis. Anan akan kangen Paman. Paman. Anan, nanti boleh sering main ke sini? Tentu saja boleh. Pintuku selalu terbuka untukmu. An paling suka Paman. Paman harus ingat untuk kangen An, ya. Tiga tahun ini apa yang terjadi di keluargaan? Paman Anda tidak gila ya? Gila apa? Cepat bilang. Sejak kau menghilang guru khawatir kau kenapa-kenapa. Dia menyuruhku bekerja di keluargaan untuk siap sedia membantumu. Ibumu karena kau menghilang, jatuh sakit dan terbaring. An Mingzu, gadis palsu bersekongkol dengan mantan kekasih ayahmu membuat ayahmu berputar-putar. Kalau kau tidak segera kembali, An Group ini akan jadi milik mereka. Aku sudah tahu kejadian dulu pasti ada hubungannya dengan An Mingzu. Dia lebih baik berdoa agar ibuku cepat sembuh. Kalau tidak pasti akan kubuat dia membayar lunas. Chandra, kamu segera kirim orang pantau setiap gerakan keluargaan. Jika ada perubahan sekecil apapun, segera laporkan padaku. Siap.
Tuan, Wang Jiancheng dari Haicheng kembali mengirim utusan untuk bertemu, ingin bekerja sama dengan kita. Bagaimana menurut Tuan? Urusan kecil seperti ini, kamu atur sendiri saja. Entah An bisa tidur nyenyak di tempat baru? Nona An sepertinya tidak hanya menyelamatkan Tuan, tapi juga mungkin menanamkan mantra cinta pada Tuan. Sudah bertahun-tahun, belum pernah melihat Tuan begitu peduli pada seseorang. Berhenti, kalian siapa? Berani menerobos masuk ke rumah An? Lihat baik-baik, Shiko, ini yang sebenarnya. Putri sulung sah keluarga An, Nona Anissa. Putri sulung keluarga An yang benar adalah Nona An Mingzu. Kalian ini sebenarnya siapa? Sepertinya selama ini para perampas posisi itu sudah membuat para pembantu lupa siapa pemilik sejati keluargaan. Wah. Kirain siapa yang bikin keributan sebesar ini? Ternyata itu kakakku yang hilang begitu turun gunung. Kok nggak tahan di luar? Seperti anjing liar, pulang dengan malu. An Mingzu, aku hanya bertanya sekali. 3 tahun lalu, baru turun gunung, belum masuk rumah An, sudah diserang, menjadi bodoh, lalu dijebak menikah ke keluarga Jaka. Hal ini, apakah kamu yang melakukannya? Iya, aku yang lakukan. Kenapa? Sekarang seluruh keluargaan, siapa yang tidak tahu aku An Mingzu yang jadi putri sulung? Kamu yang bahkan belum tercatat di silsilah keluarga, gadis liar. Seharusnya sudah mati di luar. Kalau tahu diri, segera pergi, sebelum ayah pulang kamu akan kena batunya. Sepertinya selama ini di keluargaan kamu tidak belajar sopan santun. Kalau begitu, aku akan mengajarimu dengan baik. Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Kamu apa yang kau lakukan padaku? Nona Mingzu, ada apa? Nona Anissa mengajar tata krama, siapa berani? Karena kau panggil aku kakak, maka kita berdua hari ini akan berbicara baik-baik. Cepat minggir. Jika Nona Mingzu kenapa-kenapa, Tuan pasti tidak akan melepaskan kalian. Nona Anissa sedang di dalam mengajar tata krama asli keluargaan. Kami para pembantu cukup dengarkan saja, tidak perlu ikut campur. Tuan, ada masalah besar. Tampaknya adik ditemani banyak teman baik ya. Mereka sepertinya sangat menyukaimu. Maka malam ini mereka juga akan menemanimu membuatmu tahu apa yang harus kau katakan. Ilmu hitam apa yang kau gunakan padaku? Berani sekali kau, ilmu hitam? Mungkin adik masih belum sadar dari halusinasi. Tidak terima? Coba saja. Ayah, paling sayang padaku, aku ini nona besar keluargaan, kau ini bajingan tak berguna, aku harus memberitahu ayah. Coba saja. Ayah paling sayang aku ini putri sulung keluargaan. Kamu, anak haram yang tak ada yang mau, aku pasti bilang ke ayah. Coba saja. Katanya putri sulung keluargaan, kamu nggak pantas. Jangan kira kalau kamu diam, aku nggak tahu. Kamu merebut tempatku saat aku baru turun gunung. Membuatku jadi bodoh. Lalu kau menjebakku menikah dengan Jaka, si sampah itu. Mingzu, kamu pantas mati. Kepalaku sakit. Aku tidak salah. Kamu, anak yang lahir tapi tak terurus, anak haram. Dulu aku harusnya suruh Jaka memberimu racun dosis ganda sampai kau langsung jadi mayat. Sama seperti ibumu yang sakit-sakitan itu, baru bersih kalau dia nggak bangun selamanya. Ternyata kamu. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Ada apa ini? Tolong. Anissa, tunggu saja. Sampai ayah pulang, aku pasti buat kau mati mengenaskan, potong-potong kau. Baik, aku tunggu. Biar semua orang tahu, keluargaan membesarkan anak perempuannya selama 20 tahun. Itu perempuan macam apa? Nona Mingzu, kamu kenapa? Astaga. Bapak pulang. Mobil sudah sampai di pintu. Anissa, ajalmu tiba. Nanti ayah pulang,
pasti akan membelaku. Kamu tunggu diusir. Mingzu, kamu nggak luka, kan? Dia? Apakah dia ibuku? Ibuku? Bagaimana mungkin dia pada gadis palsu sangat sayang? Tante, ya, akhirnya kamu pulang. Aku sangat takut. Nama nggak cocok. Ternyata bukan ibuku. Jangan takut, sayang tante ya di sini. Ya ampun, lehermu kenapa merah begini? Siapa yang mukul? Kakak begitu kakak pulang langsung mengunciku dan bilang aku dulu menyakitinya dan memukulku. Xiu Yuan, lihat putrimu. Begitu pulang pamer kekuasaan sebesar ini, apa dia memukul wajah Mingzu? Dia memukul wajahmu, wajah keluargaan. Anissa, apa yang Mingzu katakan itu benar? Kata pertama ayah saat melihatku ternyata untuk anak angkatnya menuduhku. Aku sedang bertanya padamu, kamu bisu? Kata pertama ayah saat melihatku ternyata untuk anak angkatnya menuduhku. Aku sedang bertanya padamu, kau bisu? Betul, aku yang mukul dia, tapi dia pantas dipukul. Kalau dia berani ganggu aku lagi, aku tetap takkan lepaskan dia. Xiu Yuan, kau dengar, kan? Dia ngaku. Dia merundung Mingzu, benar-benar keterlaluan. Apa salah Mingzu? Sampai begini sengsaranya. Kurang ajar, kau mukul orang, masih berdalih. Sekarang, minta maaf pada Mingzu. Maaf, kenapa kau tidak tanya? Kenapa aku mukul dia? 3 tahun lalu, dialah yang bikin aku bodoh. Dia yang menjebakku. Membuatku menikah dengan Jaka. Dia hampir menghancurkan hidupku. Kau bilang Mingzu sakiti kamu? Mana buktinya? Omong kosong, kau mau fitnah adikmu? Baik, bukti, ya? Tiga tahun lalu aku turun gunung. Belum masuk ke rumah. An sudah dijebak, jadi bodoh. Lalu dijebak menikah dengan Jaka. Perkara ini, kamu yang lakukan, kan? Iya, aku yang lakukan. Kenapa? Sekarang seluruh keluargaan, siapa yang nggak tahu? Aku An Mingzu, putri utama di sini. Kamu yang bahkan tidak ada di silsilah. Gadis liar yang tidak tercatat, seharusnya sudah mati di luar. Ini bukti? Bukan, ayah. Bukan begitu. Kakak yang memaksaku. Dia menakut-nakutiku. Xiu Yuan, ini pasti Anissa yang memaksa Mingzu bicara begitu. Nggak bisa dianggap? Lihat luka di leher Mingzu. Itu yang nyata. Anissa, dia cemburu pada Mingzu. Aku maksa? Wah, mesra sekali ibu dan anak. Ayah, lalu ibuku, Baiking ke mana perginya? Apa dia tahu aku pulang? Cukup, kenapa sebut dia? Kau? Hari ini ramai sekali. Ini pasti bukan penyakit biasa. Ribut? Aku belum mati. Rumah ini sudah berantakan begini. Kakak, kebetulan kamu datang. Coba lihat. Anissa baru pulang, langsung menganiaya Mingzu dengan gila. Mingzu juga anak kalian yang dibesarkan dengan susah payah. Bagaimana dia bisa bertindak begitu keras? Kamu harus membela Mingzu, lakukan sesuatu. Ibu, aku sangat sakit. An, ada apa? Ibu, aku lihat adik ada kotoran di lehernya yang hitam. Aku mau menepuknya, paman bilang. Harus membantu orang lain. Siapa paman? Ibu bertanya begitu. Tampaknya dia bukan pamanku. Itu tidak penting. Yang terpenting sekarang ada yang menggunakan pola feng shui yang keji perlahan menggerogoti vitalitas dan rezeki ibu. Kakak, dengar sendiri. Dia masih pura-pura bodoh. Dia memang sengaja. Baiking, kamu tidak sehat. Jangan urus ini. Hari ini Anissa harus minta maaf pada Mingzu. Ini aturan. Aturan? Anakku baru saja ditemukan, tanpa tahu benar salah, langsung disuruh minta maaf. Ini aturan keluargaan. Aturan. Putriku baru saja ditemukan, tanpa bertanya apa-apa kau suruh dia minta maaf. Ini aturan keluargaan. Baiking, kau begitu membelanya, dia gadis dari gunung, gadis kasar. Sekarang sudah menjadi aib keluargaan kami, tidak akan mengakui dia. Pak, apa kau begitu membenciku? Aku bukan ayahmu. Namamu sama sekali tidak tertulis di silsilah keluargaan, kau dan keluargaan tidak ada hubungan. Sekarang kau segera enyah dari sini. An Xiu Yuan, kau bajingan. Nuo adalah anak kandungmu. Anak kandung?
seorang anak yang hanya mempermalukan keluarga aku tidak mau mengakui. Mingzu adalah satu-satunya pewarisku, An Shuyuan. Baik King, lihat dirimu sendiri seperti orang sakit-sakitan, berapa lama kau bisa lindungi dia? Ini sihir paling kejam penjebak jiwa penghisap nasib pantas saja. Mama sakit separah ini pasti Sunya demi naik pangkat. Kau. Ki murni, yang ini bisa melindungi Mama tapi kita harus segera hancurkan jebakan ini dan selamatkan Mama. Keluargaan sangat keterlaluan pantas mati baik. Aku bisa pergi rumah begini aku juga tak mau tinggal. Aku bisa pergi, rumah seperti ini aku juga tidak ingin tinggal. Tapi sebelum aku pergi, aku harus menyelesaikan satu hal. Ibuku sakit, separah ini. Di rumah ada hiasan yang terlalu sial, mengganggu kesehatan. Sebagai anak, aku perlu membersihkannya. Jangan sentuh itu. Itu barang antiku. Ada apa ini? Kenapa setelah vas pecah, aku merasa napasku jadi jauh lebih lega? Kau hancurkan. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Ya, tenanglah. Ini baru awal. Orang yang menyakitimu, aku akan buat mereka satu persatu membayar. Orang, bawa nyonya ke atas istirahat. Si bodoh ini, hapus rekaman di ponselnya, hapus, usir dia. Ke depan, jangan bawa orang sembarangan masuk ke keluargaan. Siapa berani ganggu Putri An? Dia itu apa? Putri keluargaan? Dari awal sampai akhir, putri keluargaan kami adalah An Mingzu. Kau panggil dia Putri An? Kau tak takut diusir dari An? Kau? Qian Xing, jangan urus mereka. Keluargaan juga tak kuhiraukan. Siap? Guru kecil pergi kemana? Aku ikut. Kenapa masih diam? Karena ada yang tidak tahu diri, maka, si bodoh ini usir keluar. Jangan kira keluarga kami An-An tidak ada yang jaga. Kalian bisa seenaknya ganggu dia? Jangan kira An-An kami tidak punya pelindung lalu kalian bisa seenaknya menindasnya. Paman, kok kamu datang? An-An, siapa yang bikin kamu menderita? Keluargaan terlalu kuat. Aku tidak bisa lagi melibatkannya. Enggak kok Paman, An-An baik-baik saja. Sebaiknya kamu segera pulang, aku bisa urus sendiri di sini. Ini urusan rumah tangga keluargaan. Belum saatnya orang luar, seperti kamu ikut campur keluar. Ayah, aku curiga dia itu laki-laki selingkuhan Anissa di luar sepasang pria dan wanita murahan. Mulut kotor. Tampar. Ayah, dia pukul aku. Berani? Berani main tangan di keluargaan? Kamu pikir keluargaan takut padamu? Kepala keluargaan Tuan memang pelupa. Pagi tadi kita baru saja tanah di pinggir timur kota selatan mencapai kesepakatan tentang kepemilikan. Aku sudah menepati janjiku kamu. Ini perlakukan kalian terhadap An-An? Ternyata demi membuat ayah memperlakukanku dengan baik, dia juga mengorbankan hal sebesar ini. Lahan itu sudah sejak lama milik keluargaan hitam di atas putih. Kamu mau ingkar, terlambat. Lagi pula, aku menukar dia dengan sebidang tanah. Itu kehormatan baginya. Tanah sudah aku berikan kepadamu, aku tidak akan mengambilnya kembali, hanya sebidang tanah. Aku Erlangga masih sanggup rugi, tapi aku tidak menyangka, kalian menggunakan apa yang aku berikan pada An-An untuk kehidupan yang tenang sebagai modal untuk menindasnya. Keluarga An sombong sekali. Tanah itu sudah jadi milik keluargaan, hitam di atas putih. Kau mau ingkar, terlambat. Keluarga An sombong banget. Erlangga, kamu mau pamer? Timbang dulu dirimu. Keluargaan di Haicheng bisa bertahan karena di belakang kami ada Pangeran Haicheng. Kau berani ganggu keluargaan, berarti menantang pangeran. Kalau pintar, enyah. Pangeran. Kenapa? Takut? Cuma kau, bertemu pangeran saja sepertinya tidak bisa. Kamu kebalik. Pangeran mau ketemu aku harus 3 hari sebelumnya kirim undangan dan lihat moodku. Erlangga,
Dia bukan tipe omong besar. Dari nadanya, dia sepertinya lebih kuat dari pangeran yang disegani keluargaan. Ngomong besar asal-asalan. Dasar pincang, kau pikir kau hebat, pangeran mau ketemu kau, mimpi kali. Erlangga, pangeran kuasai Haicheng, hingga kota selatan, seluruh ekonomi, aku sarankan kau sekarang juga minta maaf. Nyah, demi tanah itu aku beri maaf 1 kali, kalau tidak, jangan salahkan aku. Kurang ajar. Dalam 1 menit, berlutut minta maaf pada An-An, atau kubuat kalian merasakan duluan arti hancur lebur. Dasar pincang, kau suruh aku minta maaf pada orang bodoh, Aku ini adalah putri sulung keluargaan. Apa dia pantas? Buat dia berlutut? Menyuruhku meminta maaf pada orang bodoh? Aku ini putri sulung keluargaan yang terhormat. Apa dia pantas? Suruh dia berlutut. Ayah, ibu, tolong. Mingzu, anakku, lepaskan dia. Ternyata Mingzu adalah anak An Xiu Yuan dan Sun Ya. An Xiu Yuan, kau diam saja melihat mereka menganiaya anak kita di rumah An? Kau laki-laki atau bukan? Erlangga, kau keterlaluan? Kau pikir keluarga An ini lemah? Orang-orang, Tutup pintu. mau apa kau? Ini rumah keluarga An? Paman, aku tahu. Ayah, tentu saja untuk memukul anjing. Adik, mau tidak bermain game denganku? Main saja. Game yang aku mainkan di rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak mau. Tapi aku ingin main. Seru sekali. Adik. Kok tidur? Mutiara, anakku, putriku tersayang Anissa. Dasar wanita kejam, berani-beraninya kau memperlakukan anakku. Aku lawan kau. An Xiu Yuan, dia tega memukul putrimu sendiri, dan kau hanya diam saja? Erlangga, Anissa, kalian berdua sungguh kurang ajar. Berani memukul putriku, kalian sekarang. Berarti memusuhi keluargaan dan memusuhi pangeran. Aku akan lapor ke pangeran sekarang. Kubuat kalian mati tanpa tempat. Paman, pangeran yang dia maksud apakah dia sangat hebat? Mereka tidak akan menyakitimu, kan? Jangan takut. Paman lindungi kamu. Karena kau mencari mati, jangan salahkan aku. Telepon ini bisa langsung ke jalur pribadi pangeran. Hubungi dia sekarang. Sebelum tengah malam. Jika kau belum bawa pangeran mendukungmu, aku tak keberatan menggantikannya bersihkan keluarga. Erlangga, kau berani. Awalnya aku melihat demi tanah itu, aku ingin memaafkanmu sekali, tapi sekarang kau harus menghadap putriku berlutut. Bersujud minta maaf, aku buat kalian tahu siapa tuan sebenarnya. Waktumu tidak banyak. Tunggu saja. Aku akan telepon pangeran sekarang. Aku lihat kau bisa sombong sampai kapan, tunggu mati saja. Ternyata, mereka selama ini terus di depan mataku diam-diam berkhianat. Aku selama ini hidup hanya sebuah lelucon. Ibu. Maksud Tuan Erlangga, kerjasama bisa lanjut atau tidak tergantung pada keluarga Wang dan tindakan mereka selanjutnya. Dan apakah Haicheng sudah cukup tenang? Jangan banyak cari masalah. Ayah, tenang saja, aku tahu prioritas. Halo, Pak Wang, ini saya, An Xiu Yuan. Tolong, selamatkan saya. Ada orang masuk ke rumah saya, mereka memukul putri saya, dan mau menghancurkan keluargaan kami. Mereka sama sekali tidak menganggap Anda. Jika sebelum tengah malam Anda tidak datang, maka mereka akan menghapus keluarga Wang dari Haicheng. Siapa yang tidak tahu diri berani menyentuh orang yang saya lindungi di Haicheng? Erlangga. Apa? Kamu bilang siapa? An Xiu Yuan, kamu bajingan, dengar baik-baik, sebelum saya sampai, jangan sekali-kali memprovokasi Tuan Erlangga, saya akan segera ke sana. Siapkan mobil, cepat, siapkan mobil, pergi ke rumah An secepat mungkin, cepat. Ini kesempatan terakhir. Jika kamu minta maaf pada An-An sekarang, aku bisa demi An-An, tidak akan mempermasalahkannya. Jika tidak, bagaimana? Kamu sudah di ujung tanduk, masih keras kepala, sepertinya tidak perlu menunggu Pak Wang,
sekarang aku akan mengantarmu dan orang bodoh yang kau lindungi ini pergi bersama. Apalagi kartu as yang dia punya? Atau hanya pura-pura kuat? Kalau tidak bisa, aku harus pakai cara terakhir, membawanya pergi secara paksa. Jangan takut, aku di sini. Jangan takut, aku di sini. Kurang ajar. Cepat hentikan. Tuan Wang Anda akhirnya datang. Cepat, ini dia Erlangga, diam. Saya Wang Jiancheng susah payah setengah hidup. Akhirnya berhasil mendapatkan sekilas perhatian dari Tuan Erlangga. Semua kau hancurkan, si bodoh. Bahkan kau mati 10.000 kali tak akan cukup menebusnya. Tuan Erlangga, saya tidak tegas, datang terlambat, membiarkan orang bodoh ini mengganggu Anda, mohon hukuman yang berat. Tuan Wang ternyata minta maaf padanya. Siapa sebenarnya Erlangga ini? Aku tidak percaya. Tuan Wang, dia hanya pria pincang, apa haknya membuat Tuan begini? Siapa sebenarnya dia? Diam. Kau semut. Identitas Tuan Erlangga bukan untuk kau pertanyakan. Keluargaan itu apa? Berani lancang? Xiu Yuan. Mama, kenapa kamu turun? Tuan Erlangga, Nyonya An. malam ini, keluarga An bersalah pada Nuo Nuo, dan menghina Anda, An Xiu Yuan dan putrinya dikuasai keserakahan pantas dihukum. Tapi, rumah keluarga An ini, hingga grup An, aset intinya, pada dasarnya. Warisan keluarga Bai. Mama, apa maksudmu? Aku Bai King tak mampu, tak bisa jaga harta, buat Nuo Nuo sengsara, tak berani minta Tuan maafkan keluargaan. Hanya mohon Tuan lihat warisan keluarga Bai, dan demi Nuo Nuo mohon Tuan berkenan beri keluarga Bai. Sisakan sedikit harta. Aku akan tinggal. Aku akan jaga untuk Nuo Nuo, warisan yang seharusnya jadi miliknya, sampai suatu hari nanti. Kembali sendiri, ambil semua yang seharusnya jadi miliknya. Ternyata ibu selama ini bersabar saja, dia tinggal untuk jaga dasar untukku. Asalkan keluargaan tak usik aku lagi, dendam lama bisa tidak tuntut dulu, tapi harta keluargaan pasti akan aku ambil sendiri. Paman, aku lelah. Ayo pulang. Wang Jiancheng. Silakan perintah, Pak Zhou. Karena Nyonya An sudah bicara, aku beri muka ini. Soal keluargaan, perkara ini selesai dulu, lanjutannya. An mau apa, dia urus sendiri. Kamu urus di sini, aku tidak ingin nanti ada yang ganggu dia. Terima kasih, Pak Zhou. Terima kasih, Nyonya An. Saya mengerti, pasti beres. An. Ayo pulang, ya. Nuo Nuo, kamu tenang saja, aku akan jaga untukmu harta terakhir. Bangun. Tidur nyenyak. Paman, kapan dia datang? Aku tadi. Tidak mengigau aneh, kan? Tidak ngiler, kan? Paman, kok kamu ke sini? Astaga, tubuhmu lebih bagus dari ilustrasi yang disembunyikan guru di buku rahasia kesehatan. Mau pegang paman kamu. Kerahmu terbuka, An bantu kamu kancingkan. Pikiran apa yang ada di kepala kecilmu? Kok wajahmu merah banget? Enggak kok. An cuma mau bantu. Nona Anissa, sarapan sudah siap. Maaf, Tuan Nona Anissa saya. Saya nggak lihat apa-apa. Silakan, lanjutkan. Paman, An cuci muka dulu paman. Dadah. Tuan. Perasaan Tuan pada Nona Anissa bukan hanya sekadar penyelamat saja kan? Saya lihat kalian tadi seperti pasangan yang sempurna. Kamu kebanyakan bicara, siap-siap. Hari ini Zhou Sun pulang. Aku mau bawa An temui dia. Baik, Tuan.
Jangan-jangan. Aku pada An sebenarnya perasaan cinta? An, nanti aku ajak kamu ketemu seseorang, dia keponakanku, seumuran denganmu, namanya Zhou Sun. Zhou Sun? Jangan khawatir. Dia ini meskipun sangat liar, tapi hatinya baik. Oke, Antar Nona Anissa dulu, ke kamar 306. Siap, Tuan Zhou. Paman, kamu tidak temani An naik? Nak, aku masih ada urusan kecil, sebentar lagi kembali. Biarkan Chandra temani kamu naik dulu. Tidak. Om Chandra harus menjaga Paman. Paman, cepat kembali ya. An sendirian. Akan takut. Oke. Aku secepatnya. Ayo. Pura-pura polos itu capek. Lebih capek dari turun gunung tangkap setan sama guru. Tulang-tulangku pegal. Maaf, aku tidak sengaja. Gak apa. Zaman sekarang paparazzi stresnya sebesar ini? 5 tahun tidak pulang, kota selatan kapan punya gadis secerah ini? Wajah ini, aura ini, bisa mengalahkan setengah dari yang disebut wajah dewa? Hei, kamu buta? Maaf, aku tidak sengaja. Kamu tabrak orang mau pergi? Kamu tahu nggak mahal banget tas ini? Aku tidak sengaja. Hari ini. Cocok untuk jadi pahlawan. Edisi terbatasku, kamu si imut, kok jalannya gitu? Ganti rugi. Kalau hari ini nggak bayar, 100.000, jangan coba pergi. Pak tolong lepaskan. Biaya cuci bisa saya ganti, tapi tolong jangan sentuh-sentuh. Cuci? Mimpi harus bayar harga penuh? Sial pindah. Tenggorokanku. Sakit. Sial banget. Celanamu makin sial. Pak, kayaknya nasib Anda hari ini kurang bagus. Mau saya panggil manajer hotel, bantu bersihkan, atau Anda sendiri dulu, rapikan aja? Hari ini kenapa aneh banget? Kamu beruntung gue hari ini sial. Jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Bete banget, ini orang macam apa? Dia. Mungkin dengan dia nggak ada hubungan? Paman? Kamu ini baru dari lokasi syuting mana? Kok kayak habis melarikan diri? Wah, Paman, kamu nggak ngerti, aku sekarang setidaknya bintang idola kelas jutaan, kalau dikenali, repot. Paman kamu ini pohon tua berbunga bikin romantis begini. Serius, Paman? Kamu sekarang benar-benar mulai berbunga lagi. Bidadari mana yang turun menyelamatkanmu? Waktu ketemu nanti, bersikap sopan. Kamu nggak percaya aku? Sejujurnya, Paman tadi aku di pintu melihat seorang dewi yang mirip peri, auranya luar biasa. Sekarang aku sangat mengerti perasaanmu. Beneran, Paman? Waktu itu kalau kamu bersamaku, beneran kamu pasti akan merasa sangat indah cantik. Sepertinya kamu beneran gak lapar. Chandra, dorong aku masuk, An pasti sudah menunggu. Siap, Tuan. Tadi sibuk melamun lupa minta WeChat atau foto bareng, salah strategi. Sebentar, Paman. An itu, apakah dia adalah calon istri Paman? Aku belum siap nih. Jangan asal panggil.
An masih kecil. Nanti masuk, hormati dia sedikit. Lagi. Setelah masuk, jangan asal bicara. An belum tahu kondisi spesifikku. Jangan sampai keceplosan. Paman, dari sini ke sana, cuma jarak puluhan meter ini, kau panggil An setidaknya 800 kali? Bukankah dia yang otaknya kurang pintar gadis kecil? Bahkan kalau dia dengar omonganmu, mana bisa dia ngerti? Kalau kau berani meremehkan dia, aku patahkan kakimu. Ini ada 1 juta. Anggap aja uang saku kamu. Paman, kamu terlalu sopan, ngapain sih? Jamin. Aku jamin. Aku, Zhou Sun, hari ini akan jadi labu bisu, kata yang nggak boleh nggak akan keluar satu pun. Kalau tidak album baruku nggak laku. Nah, gitu dong. Ayo. Aku mau lihat si Anan ini emang dia siapa, sampai bisa bikin Paman es tergila-gila begini. Sudah nggak sabar? Tadi ada urusan di jalan agak terlambat. Mawar putih, cantik banget. Ini pertama kali ada yang ngasih aku bunga. Suka. An suka. Makasih, Paman. Jousun, lagi ngapain sih? Cepetan. Ayo, cepat masuk dan sapa. Halo, aku Zhou Sun, ini adalah ponakan. Ah, masa sih? Ternyata dia. Kebetulan banget, Kamu? Paman. Kakak yang ini, ganteng banget. An mau pergi berdua. Bicara rahasia sama dia. Sebentar aja. Boleh nggak? Boleh. Jangan jauh-jauh. Kak Chandra, bantu aku ambilkan, ya. Kandra. Apa aku udah tua, ya? Cewek sekarang, apa mereka suka yang muda dan ceria? Cowok yang suka dandan, ya? Kak Chandra tolong ambilkan. SCT. Aku lepaskan kamu. Tapi kamu janji nggak boleh teriak dengar. Kalau kamu berani teriak, suara nyanyianmu bakal false. Aku bersumpah-sumpah. Muak aku, caramu bicara, nggak kayak anak 3 tahun, Paman bilang IQ-mu cuma setara anak 3 tahun, dia bohong. Kamu, nggak kelihatan ya? Aku ngerti apa Paman khawatir kamu dibully makanya dia bilang IQ-mu agak rendah. Biar bisa lindungin kamu. Wah trik, Pamanku ini benar-benar jitu, benar-benar suami yang protektif hehe. Tante Anda capek ya? Demi bantu aku dan Paman akting Tante sampai capek, tenang. Mulai sekarang aku jadi pendukung setia cinta Tante dan Paman. Aku jamin akan rahasiain rapat-rapat. Apa maksudnya Tante? Zhou Sun, dengarkan aku. Aku sama Paman. Hubungan kami nggak kayak yang kamu kira. Ah, aku ngerti kok barusan aku dengar dari Chandra kalian berdua di kamar hubungan mesra. Aku cuma mau bilang satu hal kalian berdua apa. Kami nggak melakukan apa-apa. SSST, gak usah dijelasin lagi aku ngerti aku juga bagian dari permainan kalian, kan? Sudahlah, biar salah sangka daripada tambah kacau. Setidaknya dia sama sekali nggak sadar kalau aku pura-pura malah otomatis nutupin kita. Biarin salah nanti ada kesempatan baru jelasin pelan-pelan. An, coba ini, kamu suka yang manis. Terima kasih, Paman. Paman juga makan ikan-ikan enak. Oke. Terima kasih, An. Hei kalian berdua ini pasangan yang mesra banget. Ayolah hargai dong tema hari ini,
Ya? Kalau tidak salah ingat hari ini seharusnya pesta penyambutanku, kan? Kalian pikirkan aku yang jomblo ini, pikirkan juga perasaan makanan ini, mereka hampir jadi berasa lemon. An butuh dijaga. Makan aja dengan tenang. Paman dulu paman kan paling sayang aku. Halo. Aku tahu situasinya. Oke. Aku segera ke sana. An. Ada urusan di kantor, aku harus pergi dulu. Oke, Jo Sun. Jaga An baik-baik. Temani An makan di sini, setelah selesai, antar dia pulang ingat. Jangan berlama-lama di luar. Tenang saja, paman. Tante aku yang jaga pasti kurawat dengan baik hehe. Aku pergi. ya sudah dramanya sudah selesai. Kita ayo beres-beres pulang. Jangan buru-buru, tante. Kehidupan malam yang indah baru saja dimulai. Ayo, aku ajak kamu ke tempat yang seru. Kenapa aku tiba-tiba merasa firasat buruk? An, kalau kamu merasa berisik istirahat dulu di sini, aku mau joget sebentar segera kembali, nanti aku antar kamu pulang, dadah. Kamu, jangan kemana-mana. Hei, Tante tolong cepat tolong. Malapetaka. Celaka. Minggir. Biarkan aku masuk, kalian tahu siapa aku? Anissa. Dasar bodoh kok datang ke tempat begini. Jangan-jangan salah pintu? Berhenti, ini bar moceng, di dalamnya ruang VIP, tempatnya orang-orang berkelas, bukan sembarangan, orang bisa masuk. Apalagi yang seperti kamu, otaknya nggak jelas. Nona, ada yang bisa saya bantu? Minta wanita ini pergi? Tentu saja. Sekarang usir dia. Bagaimanapun, moceng klub terbaik di kota selatan. Jangan sembarangan orang masuk, menurunkan standar, kalau tamu lain ketakutan, kalian bisa tanggung jawab. Memang, bukan sembarangan orang bisa masuk. Terutama yang seperti kamu keluarga bangkrut sekarang. Yang pura-pura bergaya di sini. Kalau tidak salah ingat keluarga Siska sudah tidak ada lagi, kan? Anissa, kamu nggak bodoh lagi. Ikuti prosedur, kalian urus saja. Jangan biarkan dia mengganggu tamu lain. Baik Nona Anissa. Hei kamu, hahaha. Hehe. Berhenti. Hehe. Berhenti. Tante, akhirnya kamu datang. Mereka berdua menggangguku. Wah, ada cewek cantik lagi. Apa? Juga sukarela menemani kami main? Kalau begitu, kami tidak akan sungkan. Hahaha. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan mereka? Tante, aku salah masuk ruangan. Ikut aku. Pergi? Tidak semudah itu. Dia masih berutang taruhan pada kami. Belum dibayar, kalah mau kabur? Taruhan apa? Mudah. Kalah sekali, buka satu pakaian, atau minum satu gelas. Si tampan kecil ini berutang 10 gelas sama kami. Karena kamu mau membelanya, mending kamu ikut main juga. Kita main yang lebih besar. Hahaha. Kartu ini ada 100 juta. Tanpa PIN. Cukup untuk semua pengeluaran kalian malam ini, dan kompensasi mental. Orangnya, saya bawa. Wah, Anissa. Lama tidak bertemu, kok baru datang sudah buru-buru pergi. Teman lama, ngobrol dong. Lepaskan aku. Jam segini,
Zhou Sun seharusnya sudah mengantar An pulang, kan? Berhenti. An di sini, cari tahu. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, cepat. Kasih sini. Balikin. Apa? Masih mau telepon minta tolong? Telepon siapa, Erlangga? Omong-omong, aku juga makasih. Kalau bukan kamu, yang gampang terpancing, si murahan ini. Mana mungkin, dia carimu. Begitu mudahnya, jatuh ke perangkapku. Jaka, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani ganggu aku, ayahku dan pamanku gak akan lepasin kamu. Aku nggak berani sentuh kamu, Tuan Muda Raka. Tapi dia ini, yang selingkuh di belakangku, dan mempermainkanku, si murahan. Hari ini gua habisin dia. Tuan Muda Raka, yang kita sayangi, bawa ke kamar sebelah, kunci di dalam. Sebelum urusan selesai, jangan sampai dia keluar ganggu. Siap, Tuan. Jaka, lepaskan aku. Jaka, jangan berani sentuh tanteku, aku gak akan selesai denganmu. Lepaskan tanteku. Anissa, kamu pura-pura bodoh selama ini mempermainkanku. Sekarang malah merapat ke Erlangga. Si pincang itu menyerahkan diri padanya, membuatku menjadi bahan tertawaan kota selatan. Hari ini aku kasih tahu kamu akibat melawan aku, Jaka. Jaka, karena kamu tahu aku putri sulung keluarga Anissa, seharusnya kamu sadar kekuatan keluarga Anissa jauh di atas keluarga Jaka. Kamu berani sentuh aku? Keluarga Anissa pasti tidak akan diam saja. Nona Anissa, jangan pura-pura lagi. An Mingzu sudah bilang padaku, dialah putri asli. Keluarga Anissa, kamu hanyalah anak buangan. Keluarga Anissa. Dia berjanji, asalkan aku menghilangkanmu. Keluarga Jaka akan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Anissa dan sukses besar. Anissa, ruangan ini sengaja disiapkan untukmu. Ada apa? Kenapa kepalaku pusing sekali? Kekuatan mistikku tidak bisa keluar. Kamu begitu licik. Kamu pikir aku tidak siap? Aku sudah pasang asap bius di ruangan ini. Lihat, kamera CCTV sedang merekam. Sebentar, nanti akan masuk beberapa pria untuk menyayangimu. Besok, video ini akan disebarkan. Tapi, sebelum mereka bersenang-senang, aku harus bersenang-senang dulu. Tidak ada yang tahu kamu di sini. Selanjutnya, nikmatilah mengemis ampun di bawahku. Paman, di mana kamu? Baiklah, kamu memilih jalur keras. Jangan salahkan aku, kalau aku tidak sopan. Lepaskan aku. Kamu bajingan. Berhenti. Siapa? Mengganggu kesenanganku. Jak. Paman, tolong aku. An, jangan takut. Paman di sini akan membawamu pergi. Sisakan nyawanya. Aku akan membuatnya hidup lebih sengsara daripada mati. Paman, akhirnya kamu datang. An takut sekali. An, jangan takut. Paman di sini. Sekarang kita pulang, ya? Erlangga. Panas banget, nggak tahan. Kok panas banget? Kamu kena obat? Panas. Panas banget. Paman. An gak enak. Kumohon. Tolong aku. Tolong aku, ya? An, tahan sebentar lagi. Kita hampir sampai rumah. 5 menit. Dalam 5 menit, harus kembali ke villa. Siap, Tuan.
Semua sudah terekam jelas, terutama saat wanita jalang itu genit merapat ke dada pria. Tenang saja, Nona Anissa. Sudut pas, gambar jelas, semua close up penting terekam. Dijamin heboh. Dan, Bagus, besok pagi, aku akan buat Anissa mabuk di bar larut malam, haus di dalam mobil mewah, berita mengganggu sponsornya tersebar ke seluruh kota selatan. Anissa, jangan salahkan aku kejam, salahkan dirimu sendiri. Kenapa harus kembali merebut dariku? Kau memang hanya pantas busuk di lumpur. An tunggu sebentar. Aku akan segera panggil dokter untukmu. Jangan pergi. Aku tidak enak badan. Tolong aku. Bantu kau? An lihat baik-baik. Siapa sebenarnya di depanmu? Aku tahu. Kau Erlangga. Paman. Kumohon. Tolong aku. Kumohon. Aku benar-benar tidak enak. An. Ingat malam ini? Ingat siapa aku? Mulai sekarang, kau milikku. Semua berita yang terkait, foto, baik online maupun offline, bersihkan semuanya. Aku tidak ingin mendengar sedikit pun kabar berapapun biayanya. An. Mulai sekarang aku akan menjagai duniamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menyakitimu sedikit pun. Kenapa sakit sekali? Jangan pergi kamu Erlangga. Paman. Ya ampun. Tadi malam aku dibius, lalu sepertinya aku memaksa Erlangga memperkosanya. Gawat. Anissa. Apa kamu gila? Itu Erlangga. Hello. Guru, aku baru tahu kemarin Jaka dan An Mingzu bekerja sama menjebakmu. Anda baik-baik saja? Di mana Anda sekarang? Aku akan segera ke sana. Dan Jaka? Oh. Aku tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa bersalah. Tapi segera jemput aku dengan mobil ke rumah An Mingzu. Ada hutang, ada yang bayar, sudah waktunya mencari biang kerok ini untuk menuntaskan semuanya. Saya segera sampai. Kabur. Ini anak durhaka. Berani pura-pura bodoh. Kami semua kau permainkan. Begitu dia pulang, aku patahkan kakinya. Wajah keluargaan, sudah dia hinakan. Lengkap semua, sengaja nunggu aku pulang buat rapat pengadilan? Tak tahu malu pulang? Bagaimanapun juga, ini rumahku. Kenapa aku nggak boleh pulang? Bukan seperti mereka yang merebut tempatku. Harusnya punya sadar diri kan? Kalau bukan Mingzu bilang, aku terus kau tipu, kau tak cuma pura-pura bodoh, tapi juga keluyuran melakukan hal yang memalukan, wajah keluargaan, sudah kau hinakan.
Lihat sendiri. Kalau aku bilang, ini semua ulah putri kesayanganmu, An Mingzu yang menjebak, percaya? Bukti jelas, kau masih berdalih Mingzu begitu baik, mana mungkin berbuat begini? Tuh kan aku sudah bilang, penjelasan hanya untuk orang yang mau percaya, hatimu sudah miring sampai ke Pasifik, apapun yang aku bilang, kau takkan percaya. Tapi hari ini aku datang bukan untuk berdebat dengan kalian soal hal sepele ini. Aku kesini untuk mengambil kembali milikku. Grup An. Nah, kan sudah kubilang, penjelasan itu untuk orang yang mau percaya, tapi aku datang hari ini bukan untuk memperdebatkan hal sepele dengan kalian. Aku kesini untuk merebut kembali milikku. Grup An. Kau berbuat aib begini, aku pun tidak langsung mengusirmu dari keluarga An. Aku sudah mempertimbangkan ikatan ayah anak. Kau masih bermimpi punya grup An? Aku belum mati? Ayah, kau memang belum mati, tapi aku menemukan surat wasiat dari kakek, Qian Xing. Surat wasiatnya jelas? Ini dari kakekku yang dititipkan di bank, Brankas. Suruh kubuka setelah umur 20. Surat wasiatnya menyebutkan grup An diwariskan kepada Anissa. Hari ini aku kembali untuk mengambil alih grup An. Tidak mungkin. Ayah, pasti itu bohong. Mana mungkin kakek memberikan grup kepada seorang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Atas dasar apa dia? Xiu Yuan. Gadis ini hilang sejak kecil, tidak ada kontribusi untuk keluarga. Begitu dia kembali, langsung ingin merebut semua milik Mingzu dan mengambilnya. Ini benar-benar tidak adil. Selama bertahun-tahun, aku dan Mingzu padamu dan pada keluarga ini sudah berkorban banyak. Jika kau memberikan grup padanya, hidup ini tidak akan baik-baik saja. Benar-benar ibu macam apa ya, begitu pula anaknya? Dasar kurang ajar, tidak punya sopan santun, mimpi di siang bolong. Apa kalian lupa? Grup An, marga Bai. Hanya aku dan ibuku yang memiliki darah Bai. Keluarga Bai sudah lama habis. Ibumu juga hampir mati. Kau sudah keterlaluan, kau berani pukul orang, aku. Keluarga An, berani sentuh dia, coba saja. Kamu berani melawan? Kamu berani memukul? Coba kau berani menyentuhnya? Erlangga, kenapa kamu di sini? An, mau pergi begitu saja, kamu lari diam-diam, aku khawatir padamu, jadi aku ikut ke sini. Ada yang ganggu kamu? Kakimu, bukannya kau pincang? Kapan aku bilang padamu kalau aku pincang? Bergaul dengan orang baik, jadi baik Anissa, lihat orang di sekitarmu, mereka semua orang macam apa? Penuh kebohongan, identitas tidak jelas, bagaimana aku bisa tenang menyerahkan grup An padamu? Anissa, kamu hanya diam saja melihat orang luar begitu lancang di rumah ini, apakah masih ada aku sebagai ayahmu? Tenang saja. Kedepannya tidak akan ada grup An, hanya akan ada grup Bai. Paman, aku merasa udara di sini membuatku mual. Ayo kita pergi. Tunggu. Oke. Karena kau bersikeras 3 hari lagi grup An akan mengadakan RUPS tahunan. Saat itu jika kau hadir meyakinkan lebih dari setengah pemegang saham mendukungmu, maka aku akui kualifikasimu. Aku izinkan kau ikut mewarisi grup An. Xiu Yuan, kau gila? Bapak jangan. Sudah putus begitu saja, aku ingin lihat seberapa besar kemampuannya. Aku tidak setuju. 3 hari lagi grup An mengadakan RUPS tahunan. Jika kamu bisa hadir di sana meyakinkan lebih dari setengah pemegang saham untuk mendukungmu, aku akan mengakui kelayakanmu. Aku tidak setuju. Grup An memang milikku. Jika tidak terima kalian bisa menempuh jalur hukum. Jika kalian ngotot tidak mau pergi kalian hanya bisa jadi pegawaiku. P. Anissa, kau tunggu saja, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Paman kakimu ini. Di rumah sakit mana kamu pasang kaki palsu, ya? Teknologinya bagus banget. Seperti asli, jalan juga tidak kelihatan. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. An, jangan nakal. Aku mau pegang. Kan bukan asli, pegang sekali kenapa sih pelit banget.
Sudah, pertanyaanmu selesai. Sekarang giliranku bertanya, kenapa pura-pura bodoh? Lagi, pagi ini kenapa diam saja lalu pergi? Anu, aku bisa jelaskan. Kalau begitu, kau harus jelaskan dengan baik sebenarnya apa yang terjadi An-An. Kalau aku bilang, pagi ini aku terbangun karena ciumanmu, kamu percaya? Jangan gerak. Kalau aku bilang pagi ini aku terbangun karena ciumanmu, kamu percaya? Jangan gerak. Paman kamu kakimu. Kapan aku bilang langsung padamu? Kakiku palsu. Dan 3 tahun lalu kau selamatkan aku di kaki gunung. Kamu jelas seorang gadis yang pintar dan pemberani. Kenapa? Sekarang mulai malu? Ternyata kamu sudah mengenaliku. Saat itu, kamu berlumuran darah aku kira. Tentu aku ingat kamu. Matamu masih seterang dulu. Hanya saja saat aku menemukanmu, kamu sudah berubah menjadi si bodoh kecil. Kamu tahu betapa aku khawatir padamu? Maaf, aku tidak seharusnya membohongimu, aku hanya takut bertemu orang jahat. Paman, kamu tenang dulu. Anak kecil nakal. Bohong lalu lari diam-diam. Harus menerima hukuman. Setelah semalam, dan sekarang, kamu tak seharusnya memanggilku paman lagi. Halo, Paman. Kamu kapan pulang? Ada apa? Si kecilku kangen aku? Aku punya kejutan besar sekali yang mau kuberitahu. Oh, kabar baik apa? Biar aku tebak. Apakah para pemegang saham dari grup An semuanya sudah ditaklukkan oleh An-An kita? Bukan, kok. Kalau diucapkan, nggak jadi kejutan lagi. Pokoknya, tunggu kamu pulang, baru bicara. Aduh, kamu ngapain? An-An. Berapa yang An Mingzu berikan pada kalian? Lepaskan aku. Aku beri 2 kali lipat. Jangan banyak omong. Kami datang hari ini bukan untuk uang. Kami datang untuk ambil nyawamu. Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu diri, kamu terus mengganggu Erlangga, menghalangi jalan orang lain. Bagaimana keluarga Jaka dalam semalam bisa runtuh? Dia yang merencanakan semuanya. Wah, kamu, Erlangga, kamu sembunyikan ini dariku selama ini. Aku selalu mengira kamu seorang yang tak punya rumah yatim piatu. Padahal aku ingin menikahimu. Tidak kusangka, lepaskan aku. Cepat, aku akan mencarinya dan menghajarnya. Jangan percaya kata-kata manisnya. Kita tidak akan selamat kalau lepaskan dia. Cepat tutup mulutnya. An Mingzu. Aku tahu kamu di sini. Kenapa? Berani berbuat tapi tidak berani muncul, ya? Atau kamu juga merasa seperti tikus di selokan yang takut cahaya? Kakakku yang baik, meski diambang kematian, mulutmu masih keras. Sudah mau mati, mulut masih keras. Anissa, kakakku yang baik, setelah berputar-putar,
Hari ini akhirnya kau ada di tanganku. An Mingzu, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tetap keras kepala, menjerumuskan dirimu sendiri. Ini adalah kejahatan. Kau bilang kau memberiku kesempatan? Kenapa perusahaan An jadi milikmu? Kenapa kau selalu lebih tinggi dariku? Tidak terima. Apa kurangku darimu? Tidak baik, An Mingzu juga sudah bersiap, sihirku gagal lagi. An Mingzu, aku peringatkan kau, jangan macam-macam, berhenti sekarang masih sempat. Kakak, hari ini, aku akan membuatmu mati dengan cara paling menyakitkan. Berhenti. Kau berani menyentuhnya? Aku akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini. Berani kau sentuh dia, aku pasti membuatmu menyesal lahir di dunia ini. Erlangga, ternyata kau sangat peduli padanya. Demi dia kau rela kehilangan nyawamu. Dengarkan aku, An Mingzu, semua yang kau mau, bisa kuberikan. Uang, kekuasaan status, semuanya bisa kuberikan padamu. Kalau aku bilang aku ingin semua yang telah kau perjuangkan selama belasan tahun, kau juga rela. Bisa. Perusahaan atas namaku, saham dan semua aset sekarang bisa kutandatangani dan serahkan padamu. Tidak kusangka, di dalam hatinya aku ternyata begitu penting. Erlangga, demi dia, kau benar-benar mau lakukan apa saja, aku tidak akan biarkan kau berhasil, apa yang tak bisa kudapatkan dia juga tak akan dapat hari ini. Aku akan membuatmu melihatnya dengan matamu sendiri mati di depanmu. Dia sudah lapor polisi. Dia sedang mengulur waktu. Hari ini, karena aku sudah datang, aku tidak berharap pergi hidup-hidup. Tempat ini sudah lama kusiram dengan bensin. Semua yang tak bisa kudapatkan, maka kita semua akan mati bersama. Lari, sayang. An-An. An-An, jangan takut. Aku segera selamatkan kamu. An-An. Tante. Tante, akhirnya kamu sadar? Aku nggak akan lihat kamu lagi. Maaf, aku terlalu khawatir. Orang-orang yang menyakitimu sudah ditangkap polisi. Mana Erlangga? Tante, kamu sembuh dulu, nanti kita bicara. Bilang, Erlangga pergi mana? Paman bilang, aku nggak boleh cerita kondisi dia, aku harus jaga kamu dulu. Kamu nggak bilang? Aku cari sendiri. Aku bilang, Paman demi menyelamatkanmu. Menghirup terlalu banyak asap pekat, sekarang di ICU. Koma. Demi menyelamatkanmu, aku menghirup terlalu banyak asap. Sekarang di ICU, koma. Kok bisa begini? Kukira yang kualami adalah cobaan hidup dan mati. Ternyata ini cobaan cinta. Kukira ramalanku tak pernah salah. Tapi aku tetap jatuh cinta padamu. Erlangga, aku mohon padamu. Jangan setelah aku mencintaimu, kau tinggalkan aku. Aku sungguh tak bisa tanpamu. Maaf, aku tetap menipumu. Guru bilang, terlalu banyak intip rahasia langit akan kurangi umur. Setelah kita bersama, aku tak berani meramal sembarangan. Karena aku takut kita gak bisa sampai tua bersama. Erlangga, aku belum menikah denganmu. Aku belum bilang langsung padamu, aku juga suka padamu. Kita masih punya banyak hal belum kita lakukan bersama.
Cepat bangun, ya. Paman. An takut. Jangan tinggalkan An, ya. An, jangan nangis. Aku gak akan ninggalin kamu. Tadi aku dengar kau bilang kau mau menikahiku, jangan mengingkar. Akhirnya kau sadar. Baik, ku nikah denganmu, An gak akan ingkar. Para hadirin, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan dan para saksi, untuk Tuan Erlangga dan Nona Anissa mengadakan pernikahan suci. Tuan Erlangga, apakah Anda mau menikahi Anissa sebagai istri? Mulai hari ini, baik dalam miskin atau kaya, susah atau senang, sehat atau sakit, kau akan selalu mencintainya, menjaga dan setia padanya, sampai selama-lamanya. Mau? Nona Anissa, apakah Anda mau menikah dengan Erlangga sebagai istri? Mulai hari ini, dalam miskin atau kaya, susah atau senang, sehat atau sakit, kau akan selalu mencintainya, menjaga dan setia padanya, selamanya. Mau? Tuhan memberkati cinta kalian. Ku nyatakan mulai hari ini kalian resmi suami istri, pengantin pria, sekarang kau boleh mencium pengantin wanitamu.